Halo rekan-rekan muda, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bruderlau FIC. Oke, kayaknya udah lama ya kita nggak berjumpa. Oke lah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bruderlau FIC. Oke, biasa dipanggil Bruderlau. Saat ini saya bertugas di Pusat Pelayanan Pendidikan Anak-anak Berkebutuhan Khusus Pangudi Luhur, Jakarta Barat. Khususnya Tuna Rungu. Oke. Motivasi saya menjadi seorang budernya ya sebetulnya sederhana sih. Saya merasakan bahwa dalam hidup saya sejak saya ada dalam kandungan sampai sekarang ini begitu banyak orang yang terlibat, entah itu orang tua, tetangga, guru-guru, teman-teman, siapapun, dengan bahagianya, dengan antusiasnya melayani dan membentuk saya. Dan saya rasakan bahwa ya Allah itu hadir lewat mereka-mereka itu. Saya coba merenungkan sosok Allah itu hadir dari tiap-tiap pribadi itu. Misalnya lewat orang tua, lewat tetangga, lewat adik saya, lewat kakak saya, lewat guru saya, dan sekarang itu lewat sesama bruder saya. Allah menyapa, Allah membentuk, Allah menegur, Allah membahagiakan, Allah tertawa, Allah yang dekat dengan saya lewat orang-orang itu. Nah, itu yang menguatkan saya bahwa Allah itu hadir setiap saat lewat apa yang saya alami, lewat perjumpaan saya, lewat permenungan saya, lewat banyak hal, dan rahmat-rahmat terjadi lewat pengalaman, lewat perjumpaan itu yang saya rasakan. Maka apa salahnya? Apa salahnya ketika saya selama ini baru sejak mulai dalam kandungan sampai saat ini saya begitu banyak dilayani oleh orang-orang itu, maka apa salahnya saatnya saya juga untuk melayani orang lain, melayani sesama saya. Maka kalau ditanya motivasi ya itulah motivasi saya, karena saya banyak dilayani oleh banyak orang. Maka tawaran Allah itu mau mengatakan kamu juga harus melayani orang lain. Melayani orang lain ya jalan menjadi seorang buder bagi saya adalah sesuatu yang pas. Nah, apalagi saat ini teman-teman saya melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dan inilah kesempatan yang bagi saya yang Tuhan tunjukkan bahwa kamu sudah terlalu banyak menerima, maka saatnya kamu untuk banyak memberi. Maka saya banyak belajar dari anak-anak berkebutuhan khusus. Saya dipres benar-benar untuk menjadi pribadi, menjadi sosok seorang pelayan, karena tiap hari berhadapan dengan orang secara fisik terbatas. Maka pengalaman melayani anak berkebutuhan khusus bagi saya suatu rahmat yang luar biasa. Nah, suka dukanya ya tentu ada, plus minusnya ada. Menjadi seorang buder itu ya sama sebagai manusia biasa, sebagai manusia ya tentu ada sukanya, ada dukanya. Nah, yang paling penting bagi saya itu suka duka itu kan fakta. Artinya kita tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau kita harus mengalami. Nah, bagaimana mengalami fakta itu? Dengan kata lain, bagaimana menanggapi kenyataan atau hal yang dihadapi itu dengan cara saya sebagai seorang buder itu yang paling penting. Maka ketika saya mengalami semacam duka dalam pengalaman pelayanan semacam itu, nah saya mencoba untuk mengalami atau melihatnya dengan cara saya sebagai buder muda FIC. Begitupun dengan hal ketika saya mengalami hal yang sukacita. Nah, bagaimana saya merasakan mengalami itu? Saya merasakan dan mengalami itu Allah saya sebagai buder FIC. Misalnya ketika saya
dipukul gitu ya, atau disakiti oleh anak-anak tuli, dipukul misalnya. Karena ya anak-anak tuli itu kalau marah ya maaf tidak tanggung-tanggung. Entah marahnya dengan orang tuanya, kadang lampiasnya ke kita semacam itu. Maka saya coba mengalami dan merasakan kenyataan ala saya sebagai murid revisi itu. Nah, tentu juga dalam hal sukacita, misalnya kalau saya ulang tahun biasanya anak-anak kuliah itu dengan saya kreatif mungkin memberikan aneka hal, misalnya dengan tidak dengan materi ya, misalnya dengan doa mereka dengan kekerasannya anak-anak tuli itu bagi saya sesuatu hal yang menarik, sesuatu yang meneguhkan saya. Mungkin banyak orang selama ini kan kalau ulang tahun itu diberi berupa materi ya, tapi pengalaman saya dengan anak-anak tuli itu yang mereka berikan itu bukan semacam itu. Yang mereka berikan itu karena mereka tahu sebagai saya seorang bruder, makanya mereka berikan adalah hal-hal yang sifatnya rohani, misalnya dengan doa. Dengan doanya itu ya tentu teman-teman tahu bagaimana anak tuli itu berdoa. Itu ya pokoknya saya merasakan bahwa menjadi seorang budak revisi itu sungguh menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya karena ya bisa berjumpa dengan banyak orang, dan bagi saya berjumpa dengan banyak orang itu adalah suatu hal yang rahmat terberi. Ya, rahmat terberi. Saya tidak pernah merindukan bahwa saya akan bertugas untuk melayani anak Tuhan khusus. Ternyata memang Tuhan punya maksud tersendiri untuk saya, bahwa saya untuk menjadi pribadi yang ya sabar, ya, rendah hati, total gitu ya, semacam itu. Maka saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada kongregasi, karena kongregasi itu sudah memberikan banyak hal, sudah memberikan jalan. Loh, kamu sudah memilih untuk mencari bruder, ini loh jalan yang kami tawarkan kepadamu melalui pelayananmu, melalui cara hidup kita sebagai bruder revisi. Maka dengan rendah hati pula saya mengucapkan terima kasih dan menerima itu, dan saya berusaha berjuang agar apa yang saya rindukan, apa yang saya cita-citakan, dan apa yang kongregasi harapkan betul-betul berjalan bersama. Tuhan memberkati.